Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab yang berjudul Qisasul Anbiya Al-Qasasul Haqqa yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Syaibatul Hamdi rahimahullahu ta'ala. Dan masih ada 1-2 ayat yang tersisa di surah atau di kisah Nabi Yusuf alaihissalam, dan tidak mengapa untuk kita mengulangi lagi ayat 100, di mana secara singkat saja kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsyi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badawi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha innahu huwal alimul hakim. Nah, taib, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan bahwa sujud sebagai penghormatan kepada manusia itu adalah sesuatu yang dibolehkan dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dan di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang tidak boleh sujud baik sebagai bentuk penghormatan, apalagi jika itu bertujuan sebagai bentuk ibadah, maka itu tentu saja lebih tidak boleh lagi. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW mengatakan bahwa sekiranya seseorang boleh sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan kepada para istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, menunjukkan bahwa tidak boleh. Ya, karena tidak bolehnya sama sekali, maka tidak ada yang sujud kepada yang lain. Seorang anak tidak sujud kepada orang tuanya, seorang istri juga tidak sujud kepada suaminya. Dan kemudian di penggalan ayat berikutnya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan kepada ayahnya bahwa, wahai ayahku, ini adalah ta'wil mimpi saya dulu. Ya, pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah bahwa janji Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidak akan mungkin untuk kemudian tidak ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang-kadang yang namanya buah dari kebaikan yang kita lakukan itu tidak langsung kita dapatkan hasilnya. Ya, tidak langsung segera. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia melihat dalam mimpinya, dan ini merupakan sebuah busyra, sebuah kabar gembira kepada Nabi Yusuf alaihissalam bahwa nanti dia akan menjadi seorang wali, seorang nabi yang lebih utama daripada ayahnya dan juga saudara-saudaranya yang lain. Nah, dan ini ya nanti terwujud setelah 40 tahun lebih. Nah, mimpi ini nanti terwujud setelah 40 tahun lebih lamanya. Begitu pula dengan kita kaum muslimin, ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta sesuatu, maka la tasta'jil, janganlah terburu-buru
Ya, janganlah terburu-buru untuk kemudian mengatakan saya sudah berdoa tapi Allah tidak mengabulkan doa saya. Tapi bersabar, kita berdoa dan belum dikabulkan. Ya, jangan mengatakan saya sudah berdoa dan tidak dikabulkan. Tapi kita katakan saya sudah berdoa dan belum dikabulkan. Artinya senantiasa ada perasaan optimis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa yang kita panjatkan tersebut. Nah, begitu pula dengan balasan kesabaran bagi orang-orang yang bersabar. Dia juga akan mendapatkan hasilnya cepat ataupun lambat. Ya, dia hanya perlu untuk kemudian bersabar, ya, menunggu hasil daripada, menunggu buah daripada kesabarannya tersebut. Nah, begitu pula dengan ibadah-ibadah yang lain. Dibutuhkan kesabaran dan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan balasan terhadap kebaikan setiap orang muslim. Nah, kemudian di sini di penggalan berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam menyebutkan tahadduts bin ni'mah. Dia menceritakan nikmat, ya, yang dia rasakan dengan mengatakan wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepadaku, telah berbuat lembut kepadaku ketika saya dikeluarkan dari penjara. Kemudian nikmat yang datang setelah itu adalah kalian datang, ya, dari tempat yang jauh, dari tempat yang dusun, desa Palestina, ya, menuju ke Mesir ini. Ini adalah dua di antara banyak nikmat, dan dua ini yang sangat dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga dia pun menyebutkan, ya, nikmat tersebut. Dan ini adalah bentuk syukur nikmat kepada Allah dengan menceritakan nikmat tersebut. Nah, ketika kita mendapatkan nikmat, maka jangan, ya, ragu-ragu untuk kemudian membicarakan dan menyebutkan nikmat tersebut. Ya, selama tujuannya bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi tujuannya adalah untuk menceritakan nikmat Allah sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memerintahkan hal tersebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Ya, ceritakan kepada orang-orang yang kita rasa akan bergembira dengan mendengarkan berita gembira itu. Dan jangan ceritakan kepada orang-orang yang justru dengki dengan nikmat yang kita rasakan, ya, karena dikhawatirkan justru itu akan mendatangkan, ya, ain terhadap diri kita, terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat berikutnya, ayat 101, Allah berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Nah, jadi, ya, kembali Nabi Yusuf alaihissalam mengakui nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya Rabbi qad ataitani minal mulki, Engkau telah memberikan kepadaku sebagian dari kerajaan, sebagian dari kekuasaan. Nah, dan tidak ada dari hamba-hamba Allah yang diberikan kekuasaan sepenuh bumi. Tidak ada. Sepanjang sejarah tidak ada yang diberikan kekuasaan sepenuh bumi ini, dari timur sampai ke baratnya, dari utara sampai ke selatannya. Tapi diberikan sebagian dari kerajaan itu, sebagian dari kekuasaan itu. Dan di akhirat nanti, ya, di akhirat nanti tidak ada lagi yang namanya kekuasaan kecuali semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi para raja-raja itu yang dulu di dunia mungkin menguasai sepertiga bumi, menguasai seperempat bumi, tapi nanti di akhirat semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba dan bukan sebagai seorang raja. Nah, dan Allah menantang semuanya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut. Nah, kita manusia sudah tidak ada lagi
pengaruh kita, tidak ada lagi kekuasaan kita, tidak ada lagi harta benda kita. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki kekuasaan dan sebagainya. Nah, kemudian beliau juga mengatakan wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan engkau telah mengajarkan kepadaku sebagian dari ta'wil mimpi. Di mana Nabi Yusuf alaihissalam dengan kemampuannya mentakwil mimpi yang luar biasa, itu hanya sebagian ya dari ilmu yang Allah ajarkan kepadanya. Nah, wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dan di atas setiap orang-orang yang berilmu ada yang berilmu di atasnya, dan kembalinya nanti yang paling berilmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam yang memiliki pengetahuan yang luar biasa, yang pada waktu itu didatangkan semua pentakwil mimpi di Mesir, dan tidak ada yang mampu mentakwilkan mimpi sang raja. Tapi dengan mudahnya ditakwilkan mimpi itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf mengakui bahwasanya ini adalah sebagian dari ilmu takwil yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, dia tidak menyombongkan dirinya, tapi dengan tawadhu, dengan rendah diri, mengakui bahwa segala nikmat tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, ketika diberikan segala nikmat yang banyak itu, bahkan dijadikan angin itu sebagai kendaraannya, dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Sesungguhnya ini adalah nikmat dari Tuhanku untuk menguji saya, apakah saya termasuk orang-orang yang bersyukur atau orang-orang yang kufur. Nabi Sulaiman alaihissalam mengakui bahwa ini semua adalah nikmat dari Allah, bukan karena kemampuan diri saya. Tidak seperti Qarun yang baru seberapa hartanya, baru seberapa kekuasaannya, dia mengatakan ini adalah karena saya memiliki ilmu, karena saya memiliki kemampuan. Nah, dia tidak menyandarkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia dihukum dengan ditenggelamkan dia bersama dengan seluruh hartanya karena takaburnya, karena kesombongannya. Sementara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan kekuasaan yang luar biasa itu, ya, dia senantiasa mengakui bahwa ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam tentu saja nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang paling keras ujiannya. Nah, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu thummal amthal. Yang paling besar ujiannya dari manusia adalah para nabi-nabi Allah, kemudian yang serupa dengan mereka, kemudian yang serupa dengan mereka. Meskipun ujian tersebut bermacam-macam, ada yang diuji dengan kebaikan seperti halnya dengan Nabi Sulaiman, nikmat yang sangat banyak, diuji apakah dia bersyukur ataukah tidak bersyukur. Ada yang diuji dengan keburukan seperti Nabi Ayyub alaihissalam yang sekitar 16 tahun atau 17 tahun beliau ditimpa dengan penyakit, bukan penyakit yang biasa, penyakit kulit yang menimpa seluruh kulitnya. Nah, kecuali lisannya yang dia gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang membuatnya dijauhi oleh seluruh keluarganya karena penyakit yang menjijikkan. Nah, diuji dengan keburukan penyakit, tapi dia bersabar. Nah, dia bersabar dengan segala ujian tersebut, dan hasil akhirnya sama. Hasil akhirnya Nabi Sulaiman dengan Nabi Ayyub sama. Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Ketika Allah memuji Nabi Sulaiman, Allah mengatakan ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hambaku, dia adalah orang yang senantiasa berkembali kepadaku. Dan ketika Allah memuji Nabi Ayyub, Allah memuji Nabi Ayyub dengan kalimat yang sama, ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba, dia adalah orang yang senantiasa kembali kepadaku, yang menunjukkan bahwa manzilah antara syukur dan sabar itu seimbang. Nah,
Dan ujian kebaikan dan keburukan juga seimbang. Ketika kita menghadapi kenikmatan dan bersyukur, itu manzilah yang luar biasa. Dan kita mendapatkan musibah dan bersabar, itu juga manzilah yang luar biasa. Nah, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tawaffani musliman wa alhiqani bis salihin. Ya, beliau ini seorang nabi, tapi berdoa kepada Allah, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai seorang muslim dan kumpulkan saya bersama orang-orang yang saleh. Nah, kalau seorang nabi, ya kalau kita tidak usah lagi berdoa seperti itu. Kalau kita seorang kita ya manusia biasa. Kenapa? Karena nabi otomatis pilihan, manusia pilihan. Dia tidak akan mungkin wafat dalam kondisi sebagai orang-orang yang kafir. Ya, tapi ini adalah bentuk ketawaduan, bentuk raja yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapapun kita, apalagi kalau bukan nabi, ya maka sangat perlu untuk kemudian kita berdoa kepada Allah agar ya wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali sebagai orang-orang yang muslim. Ini senada dengan ayat ini, tawaffani musliman, ya Allah, wafatkanlah saya sebagai orang-orang yang muslim, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat yang terakhir yang disebutkan di dalam buku ini, dalam kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam, Allah berfirman, dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan bahwa ya kepada nabinya, itu adalah sebagian dari ilmu gaib yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad, di mana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu merupakan perkara yang gaib. Kenapa perkara yang gaib? Karena ini masa lalu dan tidak ada makhtutat, tidak ada literatur, tidak ada maraji, tidak ada sumber-sumber yang bisa dibaca untuk mengetahui bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam itu. Nah, tidak ada. Makanya ketika Allah menceritakan kepada nabinya kisah Nabi Yusuf dengan sangat detail, Allah menutup ayatnya dengan mengatakan bahwa itu adalah di antara perkara-perkara yang gaib yang kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad. Nah, dan yang namanya ilmu gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku mengetahui perkara yang gaib, maka dia telah berbuat kekufuran. Ya, karena dia mengingkari ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang sangat luar biasa. Nah, yang sangat detail, satu-satunya kisah di dalam Al-Quran yang diceritakan dalam satu surah secara berurut, ya secara runut. Nah, adapun kisah yang lain seperti kisah Nabi Musa alaihissalam disebutkan di surah Al-Baqarah sebagian, di surah Al-A'raf sebagian, di surah Al-Qasas sebagian, di surah An-Naml sebagian, dan sebagainya. Taib, karena waktu sudah masuk, kita cukupkan dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.